dengan internal hyperthyroid disease. Oke. Itu izinkan saya membacakan. Pak Narto, boleh saya sapa dulu? Ya, boleh. Dr. Silakan. Tung, Monggo, Pak. ya. Pak. 董传江医师，下午好。下午好。我是印尼，我叫Johan做翻译的，这一场做翻译的。我们的主持人就是Mr. Kinarto， 他刚刚向你慰问，向你祝福下午好。一边他先把你的简历给大家介绍一下，大概1分钟。Silakan Pak Kinarto kalau mau sampaikan biodata beliau. Iya. Ya. Terima kasih, thank you, Mr. Dr. Bacanya Dr. Tung. Dr. Tung, T-U-N-G. Dr. Tung, Dr. Tung. Ya, Tung. Thank you, Dr. Tung. This is curriculum vitae Dr. Tung, Associate Chief Physician, Master Degree Candidate, Member of Interventional Medicine Branch of Sanson Hospital Association, Member of Shandong Provincial Medical Association BRIS and Thyroid Physician Branch Committee, Member of the Thyroid Multidisciplinary Joint Diagnosis and Treatment Professional Committee of Shandong Healthcare Association, Member of Breast Cancer Professional Committee of Qingdao Anti-Cancer Association, Member of Endocrine Therapy Group, Oncology Branch, Qingdao Medical Association. Specialties, diagnosis and treatment of thyroid disease, specialist screening for thyroid cancer, ablation procedure for thyroid and hyperthyroidism, radical surgery for thyroid cancer, fine needle aspiration cytology. Ibu Bapak yang kami hormati, peserta PIKTI, telah hadir di hadapan kita Dr. Tung dari Shenzhen. Keberuntungan ada pada kita semuanya, pasti kita akan mendapatkan pengetahuan dan pengalaman-pengalaman yang sangat berharga dalam menangani penyakit tiroid. Untuk itu, melalui sahabat baik, sahabat yang cerdas, Bapak Johan Kurnia, dipersilahkan untuk menerjemahkan, dan Dr. Tung dipersilahkan memulai menjadi narasumber untuk presentasinya selama 35 menit. OK， 我怎么称呼？是董医师还是董主任？都可以，董医师吧，董医师。董医师，那就是今天的那个第二的那个主讲人，作为第二的主讲人，请你开始。我这个PPT 怎么样投放上来呢 ？PPT 怎么样去分享？ Pak, ditanyakan bagaimana caranya untuk share screen dari PPT presentasinya. Oh ya, bisa sebentar. Selfie, mohon diperbolehkan Dr. Tung. Ini sudah, Pak. Oke. Oke, Tung Isu. 对不对？这个。对，但是我动不了。Tapi Dr. Tung nggak bisa robah ya, nggak bisa maju mundur sendiri. Oke, Pak Selvi, bisa Dr. Tung dijadikan co-host? Bisa operate sendiri nggak? Ya. Sehingga bisa mau lompat atau mau maju. Ini PPT-nya yang ada bahasa Indonesia, saya yang tampilin aja. Bilangin, Dokter Pak Johan tolong bilangin, ini ada bahasa Indonesianya. Jadi. 你好，我这边鼠标动不了，我自己在这边怎么投屏呢？ Jadi dibilang next aja coba. Maksudnya Bu Selvi? Ini ada bahasa Indonesianya, jadi saya tampilin yang ada bahasa Indonesianya. 我们这边投屏可以吗？ 呀，董医师是这样，因为印尼的那个主办单位把你的讲稿已经加了那个印尼语的译文。所以那个页数是可能
已经增加了，他是不是可以帮你放？可以，但是授权我这边我可以翻页呀。哦，Bu Selvi bolehkah kasih beliau sebagai co-hostnya atau apa untuk maju di ini lembaran PPT, maju atau lompat? Dia bilang next, nanti saya nextin gitu. 是不是董医师可以命令下一章，他就帮你，他帮你操作。好的，那我就这样操作吧。OK，那我现在就开始。Yeah。大家好，就是说我这是第一次参加咱这国际上的这个会议啊，很高兴跟国际上的这个同行还有大咖一起，就是共同学习、共同探讨。那我是深圳恒生医院甲乳外科的董存江医师。今天呢，我给大家讲一讲甲状腺疾病的治疗。整个过程呢，我可能偏重于甲状腺消融这一块，因为我在这方面做的比较多一点。好，现在开始下一页。OK， 董医师，我打断一下，给他们做翻译。Jadi Dr. Tung pertama-tama menyapa kita semua. Ini adalah seminar internasional yang pertama yang beliau ikut partisipasi. Dengan senang hati, di antara para peserta pasti ada kolega sejawat bidang medis, bidang nakes, dan seterusnya, termasuk peserta umum. Nah, kali ini beliau akan kasih presentasi sharing buat kita perihal tentang tiroid, masalah-masalah penyakit jenis-jenisnya penyakit tiroid. Dan kalau dari sisi bedah, beliau lebih banyak pengalaman itu pakai ablasi, teknologi ablasi. Jadi nanti sharingnya mungkin lebih banyak di bidang ablasi. OK， 请继续，董医师。下面呢，我从4个方面，一个是甲状腺炎，一个甲状腺肿瘤，包括良恶性，还有一个甲状腺功能亢进，也就是咱们常说的甲亢，还有一个甲状腺功能亢进，这4方面来展开。好。Oke, jadi presentasi hari ini mencakup kita sudah bisa baca di layar empat hal, yaitu tiroiditis, yang satu, yang kedua adalah tumor tiroid, baik jinak maupun ganas, yang ketiga adalah hipertiroidisme, hiperaktivitas daripada fungsi tiroid, yang keempat adalah hiperparatiroidisme. Oke, next. 下一页。Next. 甲状腺炎呢，就是说有这几方面，一个是说，它主要的发病机制就是甲状腺组织疾病，比较复杂，涉及到免疫啊、感染等因素。那在这个甲状腺炎这块来讲呢，分急性甲状腺炎和亚急性甲状腺炎，还有一个慢性甲状腺炎。急性甲状腺炎呢，往往跟细菌有关系，是细菌引起的。亚急性甲状腺炎呢，往往是上呼吸道感染、病毒感染所致。慢性甲状腺炎呢，多与自身免疫有关，比如甲状腺球蛋白抗体还有过氧化酶抗体增高，来引起的一个甲状腺非菌性的感染。好。Oke, buat Tuan Fani. Jadi begini, bahwa tentang tiroiditis, penyakit peradangan tiroid, definisi dan mekanisme patogenesisnya kita bisa lihat, bisa baca di sebelah kiri itu. Tiroiditis adalah radang jaringan kelenjar tiroid dengan mekanisme patogenesis yang kompleks, melibatkan berbagai faktor, mesti periksa sistem imunnya dan juga ada kemungkinan infeksinya. Dibagi dengan satu adalah akut, subakut, dan kronis. Bahwa tiroiditis akut itu memiliki onset yang tiba-tiba, disertai dengan demam tinggi dan nyeri, dan juga bisa berkembang dengan cepat. 董医师，是不是刚刚讲的是左边的，中间的已经讲了吗？没有。OK， 我左边的已经翻译好了。好。急性甲状腺炎呢是细菌引起的，还有亚急性甲状腺是病毒引起的。往往呢，它临床症状，颈部甲状腺体积稍微有点增加，同时伴有疼痛。那它的特点就是说，
细菌引起的急性甲状腺呢，抗生素是有效的。这样呢，它有的时候会引起高热呀、疼痛啊等等，用抗生素以后效果比较明显。亚急性甲状腺往往是病毒引起来，那这样甲状腺体积呢也会有一定的变化，同时呢也会引起疼痛，但是它的特点就是说，用这个抗生素是无效的，往往是用激素。慢性甲状腺往往比较隐秘啊，往往是在查体的过程中，通过甲功七项，也就是甲状腺球蛋白抗体还有过氧化酶抗体增高，同时伴有临床上的甲状腺体积增大引起来确诊的。那诊断方法呢，就是我们常做的是要做甲状腺彩超，来看一看甲状腺体积有没有甲状腺这种弥漫性改变，体积有没有增大。血液当中呢，检查是甲功七项，看看常规的甲功5项 T3、T4 和游离的 T3、T4、TSH。同时，我们要看看那2项抗体有没有增高等等这些。有必要的时候，可能还需要做 CT 啊等等这样的检查。如果是说诊断不明确的情况下，还可以利用穿刺病理学的这种诊断方式来确诊。好 ，Oke. 我把中间和右侧说完了，都说完了。Oke. Jadi Dokter Tung tadi sekaligus jelaskan ya bagian tengah dan bagian kanan dari lembar ini. Tiroiditis akut itu disebabkan umumnya adalah infeksi bakteri. Tiroiditis subakut biasanya oleh virus, infeksi virus. Sedangkan tiroiditis kronis yang jangka panjang, umumnya itu adalah gangguan dari masalah autoimun. Terus yang di bagian tengah, klasifikasi dan karakteristik daripada tiroiditis. Kita juga bisa baca di layar, yang akut itu memiliki onset yang mendadak, disertai demam tinggi, nyeri, dia berkembang sangat cepat. Tiroiditis tipe subakut itu bersifat self-limiting, gejalanya bisa nyeri, sakit di leher, ada demam, dan nyerinya itu bisa menjalar sampai dari leher ke telinga. Tiroiditis kronis itu perjalanan proses penyakitnya panjang, dengan gejala yang kadangkala itu samar, tidak begitu pasti. Misalnya ada tiroiditis Hashimoto, itu ditandai dengan pembesaran kelenjarnya gondok tiroid, dan sering kelelahan. Di sebelah kanan itu metode diagnosanya. Pertama adalah gambaran klinis, dikombinasikan dengan periksa lab, seperti hitung darah, ya, darah lengkap, pemeriksaan fungsi tiroid, dan juga pengukuran dari antibodi kita. Lalu, kalau kurang, itu kemungkinan perlu lagi untuk periksa imaging. Imaging itu gambar dari USG, dari CT scan, itu sangat membantu menilai strukturnya tiroid dan luasnya peradangan tersebut. Lalu kalau masih dibutuhkan juga, mungkin dilakukan biopsi dengan jarum halus. Itu untuk memastikan jenisnya patologi. Terutama kalau yang tadi tahap-tahap di atasnya itu masih kurang jelas. Oke, Tung Ise. 好了。急性甲状腺呢，刚才也说了，就是说主要是抗生素这个应用。那在用抗炎的治疗呢，同时有镇痛的作用啊。如果是说病情发展比较重的时候，它可能会引起颈部的局部感染化脓，这时候可能需要切开引流。亚急性甲状腺呢，往往是需要激素、抗生素是无效的，但是在应用的过程中，我们要防止血糖增高和骨质疏松。慢性甲状腺炎，也就是桥本甲状腺炎呢，目前来讲的话，有一种药叫夏枯草，它是增加甲状腺免疫力的，同时有效能降低这个抗体，就是甲状球蛋白抗体和过氧化酶抗体，这样的话使这个桥本甲状腺炎症状有所缓解。同时呢，要避免高碘饮食，减少碘的摄入。好，整页。Oke. Jadi barusan Dr. Tung sudah penjelasannya melingkupi kiri, tengah, dan kanan. Yang kiri adalah tiroiditis akut. Pengobatannya biasanya dengan antibiotik. Antibiotik adalah pilihan kunci utamanya. Antibiotik digunakan harus sesuai dengan jenisnya patogen, seperti umumnya golongan penisilin, cefalosporin.
Lalu antiinflamasi, pereda nyeri digunakan untuk meredakan gejalanya, seperti antiinflamasi non-steroid yang bisa mengurangi nyeri maupun demam. Dan kalau ada abses, itu dilakukan insisi, yaitu di black sedikit, lalu dibiarkan ada drainase supaya cepat kempes untuk mencegah penyebarannya. Lalu yang di bagian tengah, itu pengobatan untuk tiroiditis subakut. Penderita dengan gejala yang ringan umumnya bisa sembuh sendiri tiroiditis subakut dengan anjuran banyak istirahat dan dukungan nutrisi yang sehat. Sedangkan bagi pasien yang mengalami gejala berat, tiroiditis subakut berat, maka bisa diberikan glukokortikoid seperti prednison misalnya, dengan cepat meredakan nyeri dan demam. Selama pengobatan perlu dilakukan pemantauan terhadap efek sampingnya hormon yang diberikan itu. Seperti misalnya peningkatan kadar gula darah ataupun gejala-gejala osteoporosis. Lalu di bagian kanan, sebelah kanan layar kita itu adalah tiroiditis kronis. Bagi penderita yang tipe Hashimoto, tiroiditis Hashimoto, dengan fungsi tiroid yang normal, dia dapat konsumsi herbal sebetulnya, yaitu xiaku cao atau Prunella vulgaris secara oral ya untuk diminum untuk meningkatnya daya tahan imun dari tiroid, dan perlu melakukan pemeriksaan berkala jika terjadi pemeriksaan berkala untuk menjaga kalau terjadinya hipotiroidism. Kalau itu terjadi, maka diberikan suplementasi levotirosin dan juga penyesuaian dosis supaya fungsi tiroidnya bisa tetap normal. Hindari pola makan yang beriodium tinggi untuk mengurangi rangsangan yodium terhadap kelenjar tiroid. 好的，董医师。甲状腺炎的治疗呢，预后呢，简单来讲的话，急性甲状腺炎和亚急性甲状腺炎呢，经过相对应的抗素啊或激素的治疗之后呢，效果都是比较好的。针对于桥本氏甲状腺炎呢，刚才讲到了有夏枯草，那这样的话应用以后呢，它有效能降低抗体，使桥本氏甲状腺炎的症状呢也有所缓解。那 OK， 对于患者这块来讲的话，要向患者解释疾病的诊疗过程，减轻患者心理负担，指导患者合理饮食和生活方式，避免诱发原因，提供疾病管理知识，提高患者的自我管理能力。OK， 整页了，已经整页。OK。Jadi berikutnya adalah penjelasan satu lembar tadi udah selesai. Ini adalah prognosis dan tindak lanjut terhadap tiroiditis. Yang paling kiri kita lihat adalah evaluasi prognosisnya. Bagi tiroiditis akut, prognosisnya baik. Jika diobati tepat waktu, jika diobati dengan tepat waktu, prognosisnya itu baik. Meskipun dalam beberapa case, itu bisa meninggalkan gangguan fungsi tiroid. Untuk jenis tiroiditis subakut, sebagian besar dapat sembuh sepenuhnya. Namun sebagian kecil bisa mengalami hipotiroidism yang menetap. Terus yang jenis yang ketiga itu tiroiditis kronis. Karena perjalanan penyakitnya itu berkepanjangan, sebagian pasien itu bisa berkembang menjadi hipotiroidism dan memerlukan pemantauan jangka panjang. Terus bagian tengah itu hal-hal penting di dalam follow up atau pemantauan. Jadi periksa lab secara pemeriksaan ulang itu secara berkala fungsi tiroid dan juga kadarnya antibodi untuk memantau kondisi penyakit tersebut. Lalu juga pembesaran daripada kelenjar tiroid dan juga evaluasi apa terdapat ada gejala kompresi ataupun tekanan.
pasien pasca pengobatan juga perhatikan efek samping, kemungkinan efek samping dari obat-obatan, dan juga menilai efektivitas daripada obatnya. Yang sebelah kanan itu adalah penyuluhan ataupun edukasi kepada pasien. Kita mesti jelaskan pasien sifat penyakitnya ini, lalu proses pengobatannya, apa yang mesti dipatuhi, supaya dia bisa maksimal, dan juga bisa mengurangi bebannya psikologis. Lalu kita berikan juga panduan supaya pasien itu pola makannya bisa sehat, gaya hidup yang sehat, menghindari faktor pemicu untuk kondisi penyakitnya tidak bertambah sulit atau bertambah parah. Lalu kasih pengetahuan bagaimana mengelola penyakit dan meningkatkan kemampuan pasien mengelola penyakitnya. Kalau dia sudah ngerti, dia bisa lakukan secara mandiri. 好的，董医师。下面呢，我开始讲甲状腺肿瘤的良恶性。在这里来讲，大家都是各方面的专家，我在这简述一下啊。就是甲状腺肿瘤呢，是甲状腺组织异常增生型的肿块，发病率呢是逐年上升。良性肿瘤如甲状腺腺瘤比较多见，恶性肿瘤呢占甲状腺的大多数。女性是高发，可能是与女性的激素水平和遗传因素有关。在分类上呢，甲状腺良性肿瘤都是包括滤泡性肿瘤、高功能腺瘤等等这些。细胞形态呢是生长是良性的，生长比较缓慢。恶性肿瘤呢主要分为乳头状癌、滤泡状癌。这两型癌呢是分化性癌，预后呢比较好。髓样癌和未化性癌呢，恶性程度呢是先后呢是逐步升高的。病理检查是确诊甲状腺恶性肿瘤的关键。需要观察其形态和的特征，这是病理方面的检查。诊断方法呢，我们常做的有甲状彩超，评估一下甲状腺的大小、位置、血流情况等等。甲状腺功能检测呢和肿瘤标志物呢，如甲状腺球蛋白，在这方面呢，它是一个辅助诊断。穿刺活检或者活检是确诊良恶性重要的手段，准确率高。Oke. Keseluruhan daripada lembar ini sudah disampaikan. Tadi Dr. Tung berpikir bahwa peserta ini semuanya adalah para praktisi medis. Jadi kurang lebih sudah banyak yang ngerti, sehingga beliau itu secara singkat saja brushing dari kiri ke kanan. Jadi kita lihat di lembar ini, paling kiri adalah definisi dan epidemiologi dari tumor tiroid. Tumor atau kanker tiroid, jinak maupun ganas. Tumor tiroid itu benjolan seperti yang terbentuk dari pertumbuhan abnormal jaringan tiroid. Angka kejadiannya meningkat dari tahun ke tahun. Tumor jinak itu seperti contohnya itu adenoma tiroid, itu lebih sering ditemukan. Sedangkan tumor ganas, kanker tiroid, merupakan untuk tumor ganas itu kanker tiroid adalah bagian yang paling umum. Angka kejadian pada perempuan itu lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan yang laki-laki. Ini berkaitan dengan kadar hormon, faktor genetik, dan lainnya antara perempuan dan yang laki. Lalu yang bagian tengah itu klasifikasi dan ciri-ciri patologi. Tumor jinak itu meliputi, ada beberapa macam di sini, adenoma follicular, lalu high functioning adenoma, dan lainnya. Morfologi selnya jinak, pertumbuhan yang lambat. Sedangkan tumor ganas termasuk adalah kanker tiroid berdiferensiasi seperti papillora carcinoma, follicular carcinoma. Dia memiliki prognosis yang relatif baik. Sementara karsinoma medullary carcinoma, dan karsinoma tidak berdiferensiasi, itu sifatnya sangat ganas. Pemeriksaan patologi adalah kunci untuk diagnosa yang pasti dengan pengamatan terhadap morfologi struktur sel. Yang sebelah kanan itu metode diagnosa. Pemeriksaan klinis dikombinasikan dengan USG,
untuk menilai ukuran, lokasi, dan juga kondisi aliran darah pada nodul, pemeriksaan fungsi tiroid, dan juga penanda tumor, seperti tiroglobulin. Itu digunakan sebagai penunjang diagnosa. Lalu, kalau masih kurang, itu dilakukan biopsi jarum halus. Merupakan metode penting memastikan jenisnya jinak atau ganas dari tumor. Dan juga tingkat akurasinya tinggi. OK， 董医师。OK，董医师，顺便讲一下，参加这个线上的讲座，不是全部都是内行，有大概一半是外行人。哦，所以好，好的，谢谢你照顾一下。好的，甲状腺肿瘤呢，就良性的，咱先讲一下甲状腺良性肿瘤治疗。小于1公分的，如果甲功检查没有问题的情况下，我们是观察的。那如果是大于1公分，增长比较迅速的，有压迫感，可疑又恶性的，这是需要手术治疗的。那在治疗方面来讲的话，大于1公分，如果是良性的，我们尽量是选择消融手术。消融手术在这方面效果也是非常好的。那现在来讲，甲状腺癌的话，往往甲状腺癌都是乳头状的，如果小于1公分的话，认为是微小癌。那在国际上有些是可以观察。那如果是说想在中国国内干预的话，往往选择这个消融手术。大于1厘米的，那这样时候我们可能会选择的，根据情况选择开放式甲状腺癌的手术治疗，腔镜甲状腺癌的手术治疗。这时候往往就不选择这个消融手术了。好。Oke. Jadi pada lembar ini sebelah kiri kita lihat untuk tumor jinak pengobatannya. Nodul itu kalau ukurannya, nodul yang tanpa gejala, kalau ukurannya kurang dari 1 cm, ukurannya kecil, itu hanya cukup pemantauan, tidak dilakukan tindakan. Ini hanya untuk mengamati kemungkinan perubahan dari ukuran nodul. Bila nodul itu, benjolannya itu lebih dari 1 cm, dan dia tumbuh dengan cepat, menimbulkan gejala penekanan, atau dicurigai bisa bersifat ganas. Nah, ini perlu penanganan melalui pembedahan. Biasanya pilihan metode bedah itu berdasarkan ukurannya, lokasinya nodul, dan sebisa mungkin mempertahankan jaringan tiroid yang masih normal, tidak diapa-apain. Lalu yang sebelah kanan, kita lihat pengobatan kalau tumornya itu ganas. Mikrokarsinoma, ukuran yang kecil, kurang dari 1 cm. Itu dipantau dengan observasi USG secara berkala, melihat perubahan pada nodul. Atau dapat dilakukan terapi minimal invasif, seperti ablasi. Umumnya di China itu dilakukan ablasi untuk yang kecil-kecil. Untuk karsinoma papiler, yang berukuran lebih besar, lebih dari 1 cm, itu bisa dipertimbangkan. Apakah bedah terbuka? Ada kemungkinan dilakukan bedah terbuka untuk kanker tiroid, atau lakukan operasi tiroid secara endoskopik sesuai dengan kondisi pasien. Pertimbangannya kondisi pasien. OK， 董医师，好了。好，这个是甲状腺这个良恶性肿瘤的这个专家共识2018版的，在这里头呢就提供了足够的证据，这个简单说一下就行了。好。Ya. Jadi yang lembar ini adalah di China itu adalah ada konsensus para ahli, para pakar mengenai tumor tiroid yang jinak maupun yang ganas. Seperti contoh yang ada di sini adalah konsensus pakar tentang metode ablasi termal terhadap tiroid jinak, terhadap mikrokarsinoma, dan metastasis kelenjar getah bening, cervix. Itu edisi 2018. OK, next. 好的，董医师。好的 ，OK。这就是这张图片展示的第一张图片是这个传统手术，你看创伤比较大。第二张图片是展示腔镜，其实它的创伤也比较大。
那第三张图片就是消融手术。消融手术它的优势呢有什么呢？有超级微创，它是真正的超微创，无出血、无瘢痕，创伤小。微创手术可以当日完成，当日出入院。大家看到最后一张图片，就一个小针眼就解决了这个问题。OK。Oke. Jadi pada lembar ini itu adalah perbandingan beberapa metode operasi. Kalau lihat gambar yang paling kiri, itu adalah operasi konvensional yang biasanya secara terbuka. Lalu kemudian ada yang lebih kecil lukanya, itu adalah operasi laparoskopik. Kita lihat. Tapi sekarang ini di China, lebih umum adalah yang sebelah kanan. Dilakukan namanya teknologi ablasi. Teknologi ablasi keunggulannya kita lihat sudah ada terjemahan tertulis, dia minimal, sangat minimal invasif. Tidak terjadi pendarahan, tanpa bekas luka, trauma yang minimal. Kita lihat di foto itu cuma sebesar lubang jarum, kecil sekali. Operasi minimal invasif ini bisa selesai dalam 1 hari. Jadi pasiennya check in dan check out dari rumah sakit pada hari yang sama udah selesai. Oke, Tung Isi. OK。最近这几年呢，就是说，针对于这个微小癌往后延伸了一些。那针对于 T1B，也就是1到2厘米的这种乳头状癌，还有就是位置于峡部的，也在这个1到2厘米范围内，小于在甲状腺这个腺体内小于3个病灶的这个多灶性的这个乳头状癌，采用这个甲状腺这个消融手术也取得了非常好的效果，在这里头也得到了这个大数据的支持。好 ，OK。Nah, kita lihat di sini strategi pengobatan terhadap tumor tiroid, jinak, dan ganas. Kalau dipilih itu adalah ablasi, teknik ablasi minimal invasif. Kita lihat kiri bawah bahwa operasi untuk teknik ablasif ini terhadap kanker tiroid itu apabila papillary thyroid carcinoma itu ukurannya kurang dari 2 cm. Lalu PTC, papillary thyroid carcinoma, yang terletak di bagian tengah kelenjar tiroid, dan PTC yang multifokal dengan kurang dari 3 lesi. Karakteristik daripada teknik ablasi ini adalah 1, minimal invasif tanpa bekas luka. Jadi lukanya kecil, hampir nggak ada bekas. Lalu operasi untuk mikrokarsinoma, papillary thyroid mikrokarsinoma, itu hanya waktunya 10 menit saja sudah selesai. Operasi yang minimal invasif seperti ini dilakukan dan selesai pada hari yang sama. Jadi pasien check in check out rumah sakit pada hari yang sama juga. Oke, Tung Isu。术后呢，一定要重视它的随访，定期检查甲状腺彩超、甲状腺功能，监测甲状腺的变化。对于恶性肿瘤患者，要监测肿瘤标志物，如甲状腺球蛋白。评估呢，就是说在手术后，就甲状腺消融手术后呢，我们要进行1个月、2个月、3个月、6个月、12个月的随访。如果是说随访过程中，在1年12个月之后呢，各项指标都比较正常，可以恢复到半年复查一次，或者2到10年，根据情况复查一下甲功。阳性肿瘤的预后往往是比较好的。患者这块教育方面呢，要跟患者解释，同样要解释整个治疗过程和预后，增强患者的治疗信息，指导患者术后注意事项及随访要点，提供心理支持，帮助患者应对疾病带来心理压力。OK。Jadi di lembar ini terjemahan juga sudah ada. Evaluasi prognosanya. Tumor jinak memiliki prognosa yang baik. Sedangkan tumor ganas itu prognosisnya tergantung pada tipe patologi dan juga stadium penyakitnya. Jadwal tindak lanjut pasca operasi itu harus dilakukan follow up pemeriksaan ulang itu pada bulan ke-1, ke-3,
ke-6, dan ke-12. Jadi dalam setahun ada 4 kali setelah operasi. Selanjutnya dapat dilakukan 6 bulan sekali. Jadi 4 kali dalam setahun, selanjutnya itu 2 kali setahun. Lalu selanjutnya adalah 1 kali per tahun. Antara tahun ke-2 sampai tahun ke-10 cukup sekali tiap tahun. Tergantung pada kondisinya fungsi tiroid. Pemeriksaan rutin pasca operasi penting untuk mendeteksi secara dini apakah terjadi kemungkinan kekambuhan ataupun ada penyebaran. Poin-poin penting dalam follow up tindak lanjut itu periksa ulang secara berkala itu pakai USG dan juga periksa fungsi tiroid untuk memantau perubahan pada nodulnya. Bagi pasien yang tumor ganas, maka juga diperiksa itu tumor marker, yaitu penanda tumornya, seperti thyroglobulin. Bagian bawah kita lihat juga perlu penyuluhan, edukasi kepada pasien, jelaskan proses pengobatan dan juga prognosis penyakit untuk meningkatkan keyakinan pasien di dalam menjalani proses pengobatannya. Yang kedua, berikan panduan mengenai hal-hal yang perlu diperhatikan pasca operasi, serta poin-poin pentingnya untuk tindak lanjut. Ketiga, memberikan moral support, membantu pasien mengatasi tekanan mental yang mungkin timbul karena penyakitnya. 好的，董医师。第三部分我来讲一下甲状功能亢进。这个甲状腺这个功能亢进呢，它分为这个葛瑞斯病甲状腺临床表现上是弥漫性增大，有突眼啊、心悸啊、多汗、消瘦。毒性这个甲状腺结节的这个甲亢呢，往往跟这个葛瑞斯病很相似。同时还有一个就是高功能腺瘤也会出现这种情况。那针对于甲状腺功能亢进呢，这个它主要是甲状腺激素分泌过多导致一个代谢的亢进的一个综合症。葛瑞斯病是最常见的类型，占85%，女性是多见的。发病率呢受遗传和环境、精神等因素影响。诊断方法主要是进行甲状腺功能检测，血清甲状腺激素水平升高 ，TSH 值降低。甲状腺受体抗体呢有助于明确病因，它是一个甲亢的一个特有指标。如果是阳性，支持这个葛瑞斯病的诊断。影像学我们要做的是超声检查，还有这个甲状腺射点率的测定。OK。Oke. Pak Johan, Ya. mohon waktu 6 menit lagi ya. Oh. Oke. Ini adalah tentang hipertiroidisme. Klasifikasi dan manifestasi klinis kita bisa lihat di sebelah kiri. Penyakit Graves, itu yang umum. Itu pembesaran tiroid yang menyebar. Mata menonjol, jantung berdebar, banyak berkeringat, dan berat badan yang turun. Kedua, gondok nodular toksik. Itu disertai dengan nodul tiroid dengan gejala yang mirip sama yang di atas ya, yaitu penyakit Graves. Manifestasi klinis dari berbagai jenis hipertiroidisme ini itu beda-beda, sehingga perlu riwayat medis, diteliti riwayat medis, dan juga pemeriksaan untuk memastikan diagnosanya. Lalu sebelah kanan kita lihat definisi epidemiologi. Hipertiroidisme itu sindrom hipermetabolik yang disebabkan sekresi hormon tiroid yang berlebihan. Penyakit Graves itu jenis yang paling umum, 85%-nya adalah tipe penyakit Graves. Lebih sering terjadi pada wanita. Angka kejadian itu karena dipengaruhi faktor genetika, lingkungan, dan juga psikis. Metode diagnosa. Pemeriksaan fungsi tiroid dengan kadar hormon tiroid dalam serum itu meningkat dan TSH-nya menurun. Kedua, pemeriksaan antibodi tiroid untuk membantu memastikan penyebabnya. Seperti apakah TRAB-nya itu positif atau tidak. Itu mendukung diagnosis untuk penetapan penyakit Graves.
Yang ketiga ada juga mungkin tambahan itu pemeriksaan imaging, pemeriksaan pencitraan, ukur laju penyerapan yodium oleh tiroid, dan juga USG tiroid untuk membantu dalam diagnosa. Pak Narto, sisa 6 menit ya tadi ya? Ya? Tadi sisa 6 menit ya? Ya, ya. OK， 董医师，我们时间剩下6分钟左右。好的，我简单说一下吧。甲亢有药物治疗和放射碘治疗、手术治疗，那这各有优缺点啊。就是药物治疗呢，这个病情比较轻的可以，但治疗效果巩固性比较差。放射碘具有放射性，那就是说往往治疗之后引起甲减，同时呢有很多就是说计划有生育功能的话，往往是不愿意接受的。另外就是手术治疗甲状腺，就是说刺拳切等等它的手术创伤比较大啊，喉返神经甲状腺的这个损伤呢，就是风险也比较高。术前呢要严格控制甲状腺的功能，降低手术风险。OK， pada lembar ini itu adalah bagaimana penanganan dari hipertiroidism, penanganan klasiknya. Kita ada 3 macam, kiri itu dengan terapi obat-obatan, yang tengah itu dengan yodium radioaktif, yang sebelah kanan adalah bedah. Kalau kita pakai obat-obatan yang sebelah kiri, itu apakah itu metimazol atau propylthiouracil, biasanya ini hanya untuk yang kasus-kasus ringan. Dengan perawatan dengan pengobatan ini, itu biasa hasilnya bukanlah sangat ideal begitu. Dia cocok hanya untuk pasien yang kondisi penyakitnya ringan. Pasien yang baru pertama kali menjalani pengobatan boleh pilih obat-obatan. Lalu yang di tengah itu yodium radioaktif. Terapi ini dipakai untuk pasien yang tidak toleran terhadap obat, yang tidak tahan obat, atau pasien yang mengalami kekambuhan. Tapi hal ini kalau pakai yodium radioaktif itu setelah pengobatan itu perlu dipantau fungsi tiroidnya seumur hidup, mesti dipantau. Karena ada kemungkinan pasien itu bisa terjadi hipotiroidism. Dan juga mesti tanya kalau itu adalah wanita mengenai rencana kesuburannya mau punya anak lagi atau apa. Ini umumnya tidak begitu diterima oleh kalangan wanita. Terus yang sebelah kanan itu tindakan bedah. Tindakan bedah bisa dilakukan secara subtotal. Tiroidektomi subtotal. Pengangkatan sebagian besar tapi tidak seluruhnya. Ini cocok untuk pasien dengan gondok tiroid yang besar sekali ukurannya. Atau yang disertai tumor. Resiko operasi, ada resikonya. Bisa cedera terhadap syaraf laringal rekuren. Dan juga mungkin bisa terjadi hipoparatiroidism, penurunan fungsi kelenjar paratiroid. Nah, sebelum operasi itu fungsi tiroid harus dikendalikan berfungsi normal untuk mengurangi resiko bedah, resiko selama pembedahan. OK， 董医师。好。甲状腺这个甲亢消融呢，也有这个专家共识2022版的。那在这方面来讲的话，微波消融治疗甲亢获得重大突破，一次性治愈率高，在国内呢也是有专业的培训，同时也取得了比较好的结果。它的特点就是微创，同样是无痕，这个跟传统手术相比呢时间短，大概一般的时候半个小时就能结束。安全性和并发症，安全性高，并发症低，在超声引导下进行，这是已经在国内广泛开展了。可重复进行，术后的吸收欠佳或者说再复发呢，可以再次做甲亢消融。术后呢，减少服用药次数以及时间，这是微创的这个消融特点。OK。Berikut ini adalah hipertiroidism, strategi pengobatannya kalau dilakukan dengan ablasi minimal invasif. Yang di China saat ini kebanyakan adalah dilakukan dengan teknologi ini. Kita lihat
sebelah kiri bawah dengan ablasi microwave. Jadi pengobatan hipertiroidisme dengan ablasi microwave itu mencapai terobosan yang besar. Tingkat kesembuhannya tinggi dalam 1 kali tindakan saja. Dan sudah dijadikan program pelatihan secara nasional di Tiongkok. Approach terhadap hipertiroidisme dengan teknologi ablasi microwave. Lalu yang bagian tengah itu ada lebih dari 20 jenis hipertiroidisme yang terkait. 3 jenis yang paling umum kita lihat adalah diffuse toxic goiter, gondok toxic diffuse, yang kira-kira 80% jumlahnya. Lalu ada tipe yang kedua itu toxic multinodular goiter, TMNG. Yang ketiga itu adalah adenoma thyroid autonom dengan hyperfunctioning atau fungsi tinggi. 3 ini yang paling umum dari 20 jenis hipertiroidisme. Karakteristik daripada teknologi ablasi ini, ablasi minimal invasif, itu sebelah kanan kita lihat, minimal invasif, maka tanpa bekas luka. Dan pilihan yang paling populer di kalangan wanita, milih teknologi ini. Dibandingkan dengan operasi terbuka yang biasa, yang konvensional, maka teknik ablasi ini waktunya pendek sekali. Tidak ada yang lebih dari 30 menit. Rata-rata 30 menit pasti selesai. Poin ketiga itu tingkat keamanannya tinggi. Komplikasi juga rendah. Potensi komplikasinya itu rendah. Itu dilakukan dengan panduan daripada USG, ultrasonografi. Dan yang poin keempat itu bisa dilakukan berulang. Kalau penyerapan pasca operasi, penyerapannya masih kurang optimal, atau terjadi kekambuhan, bisa diulang lagi teknik yang sama ini. Yang kelima adalah terhadap pemakaian obat bisa dikurangi frekuensi maupun durasi penggunaan obat. OK， 董医师。下面这所看得到就是说原位甲亢，消融这个专家共识和操作规范2022版的，它发表于中华内科杂志。好 ，OK。就是说这个很前卫的，大家都遵照它。Oke, jadi yang lembar ini adalah contoh bahwa terhadap hipertiroidisme primer pakai metode ablasi termal itu sudah ada konsensus ahli dan pedoman operasionalnya. Jadi seperti SOP-nya. Jadi siapapun bisa lakukan, tidak khawatir. Dia bahkan sudah masuk ke dalam Journal of Internal Medicine di China. Kita lihat bukunya di sebelah kanan. Oke, Tung Isi. 这张图显示的就是说甲亢功能这个消融手术的一个过程。大家看到了，右侧呢是颈部明显凸起的甲亢的一个形体的改变，那左侧呢是术前呢通过超声造影显示呢肿大的甲亢引起的腺体增大的这个范围。下面这张图片呢是手术后，我们消融术后以后呢，这个再次造影呢，那消融的部位呢，它就没有血流信号了，这就等同于失活了。那跟我们传统手术治疗的范围是一致的，效果呢也是一致的。好，董医师，再澄清一下，我们3个球形的右边，左边是术前，右边上面是术后。对，右边上面是术后，下面就是它的不，右边主要是手术后的一个这个小孔，一个微创的一个显示啊。另外一个，你看最后一张图片，这个颈部也变小了，Oke, jadi di gambar ini foto sebelah kanan itu ada 3 foto. Foto yang kiri itu pra operasi sebelum. Yang sebelah kanan itu setelah operasi ukurannya sudah lebih rata ya. Sedangkan gambar yang di bawah dari 3 gambar ini itu adalah post operation, lukanya itu seukuran diameter jarum, seukuran lubang jarum, kecil sekali bekasnya. Oke, Tung Isi. 这个下面是讲的这个对比啊。就药物治疗呢，就往往是
缓解率60%，复发率高，需要长期随访。放射碘的治疗呢和手术治疗效果差不多，都比较好，但是它的并发症比较多。早期诊断规范治疗可以改善。另外一个就是说，定期复查钾功，监测甲状腺激素水平和 TSH， 观察药物有没有副作用，比如甲减等等这些并发症。对于放射碘治疗呢，要观察有没有骨髓抑制等不良反应。OK。Jadi pada halaman ini itu adalah prognosa, tindak lanjut, dan juga mungkin reablasi, ablasi ulang pada kasusnya hipertiroidism. Kita lihat evaluasi prognosanya. Tingkat remisi pengobatan dengan obat itu sekitar 60%. Namun angka kekambuhannya tinggi, sehingga perlu pemantauan jangka panjang. Lalu pilihan yang lain itu adalah terapi yodium radioaktif dan pembedahan. Itu hasilnya lebih baik, tapi perlu mewaspadai kemungkinan komplikasi. Maka diagnosa dini dan pengobatan yang sesuai standar itu akan dapat memperbaiki prognosanya. Harapannya itu lebih bagus. Terus poin penting dalam tindak lanjut, pemeriksaan rutin terhadap fungsi tiroid, memantau kadar hormon tiroid dan TSH-nya. Amati apakah ada efek samping dari obat atau komplikasi seperti terjadinya hipotiroidism. Untuk pasien yang menjalankan terapi jodium radioaktif, itu perlu pantau kemungkinan efek samping, seperti misalnya tekanan pada sumsum tulang atau myelosuppression. Lalu penyuluhan atau edukasi pasien, bagian bawah, itu sama seperti tadi. Yaitu kita mesti jelaskan proses pengobatan dan juga prognosa penyakitnya kepada pasien untuk meningkatkan kepatuhan pasien supaya bisa kooperatif di dalam terapinya. Kita berikan panduan pasien pola makan dan cara pola hidup yang sehat, hindari makanan tinggi yodium, dan juga kebiasaan hidup yang sehat. Kita juga memberikan moral support supaya bisa mengatasi kecemasan pasien dan stres akibat penyakitnya. Oke, Tung医师。那么讲一下甲状旁腺的这个治疗。甲状旁腺呢，原发性甲状旁腺功能亢进呢，表现为高钙血症、骨质疏松，还有肾结石。继发甲状旁腺伴有功能亢进的时候，常常伴有低钙血症、骨痛，还有肌无力。不同类型的临床表现是有差异的，需要结合病史和诊断明确。甲状旁腺功能亢进是甲状旁腺功能激素分泌过多导致的高钙血症，原发性多由甲状旁腺这个增生或者说腺瘤包括癌，继发型的这个甲状旁腺亢进呢，往往继发于慢性肾病，发病年龄随着增加，女性略高于男性。诊断方法主要是查血钙、血磷、甲状旁腺激素水平是关键的指标。影像学检查如超声、CT、核素扫描有助于定位甲状旁腺的病变位置。骨密度等检查可以看这个骨质疏松程度，监测疾病的进展。OK。Jadi di lembar ini adalah mengenai hiperparatiroidism. Jadi bukan tiroidism tapi paratiroidism, hiperparatiroidism. Gambaran umumnya seperti apa? Kita lihat yang paling kiri, klasifikasi hiperparatiroidism primer ditandai dengan adanya hiperkalsemia. Jadi kadar kalsium dalam darah itu tinggi, osteoporosis, keroposan tulang, dan kemungkinan batu ginjal. Hiperparatiroidism sekunder itu sering disertai gejala hipokalsemia, yaitu kekurangan kalsiumnya rendah dalam darah, lalu nyeri tulang dan lemah otot, tidak ada tenaga. Manifestasi klinis dari berbagai jenis ini, jenis hiperparatiroidism, sangat bervariasi, sehingga perlu riwayat medis dan pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa yang tepat. Bagian tengah kita lihat definisinya.
Apa itu hiperparatiroidism? Itu adalah kondisi hiperkalsemia yang disebabkan oleh sekresi hormon paratiroid berlebihan. Hiperkalsemia itu kadar kalsium dalam darah yang berlebihan, yang ketinggian. Hiperparatiroidism ada yang primer dan sekunder. Yang primer itu biasanya disebabkan oleh adanya adenoma, ya, tumor kelenjar, ataupun hiperplasia, yaitu pertumbuhan sel-selnya dengan cepat dan banyak di kelenjar paratiroid. Sedangkan hiperparatiroidism yang sekunder itu sering terjadi akibat ginjal kronis. Angka kejadian itu meningkat seiring bertambahnya usia yang lebih tua. Jadi usianya bertambah, angka kejadian ini relatif lebih banyak dan juga lebih tinggi pada wanita dibanding laki-laki. Diagnosa sebelah kanan. Diagnosanya itu pemeriksaan kadar kalsium darah, fosfor darah, dan juga hormon paratiroid. Itu adalah indikator kunci dalam diagnosa. Lalu pemeriksaan imaging, pencitraan, seperti USG, CT scan, dan juga scanning nuklida atau nuklir. Itu membantu menentukan lokasinya terjadi kelainan pada kelenjar paratiroid. Lalu juga pemeriksaan kepadatan tulang. Ini untuk menilai tingkat osteoporosis atau memantau perkembangan penyakit. 好的，董医师。Sudah selesai Pak? Belum? 手术治疗原发性甲状旁腺功能亢进呢，可以像传统那样开放式手术把这个增生的腺体和这个腺瘤呢，甲状旁腺切除，这样可以有效的缓解高发血症，改善骨质疏松、肾结石等等这些。那根据情况呢，要选择合适的手术方式。药物治疗呢，有金纳卡塞是一种治疗方法，但是效果往往也不是很好。那这样的话，在这个治疗过程中要监测血钙、血磷等等这些。另外还有一个就是说多学科管理，比如包括内分泌啊、外科啊、肾内啊进行。OK. Jadi pada lembar ini itu strategi pengobatan terhadap Bu Selvi lembar ya. Jadi strategi pengobatan kasus hiperparatiroidism. Kita lihat ada 3 pilihan. Yang kiri adalah operasi, yang tengah itu dengan obat-obatan, yang paling kanan adalah multidisiplin integrated. Paling kiri tindakan operasi pada hiperparatiroidism primer itu bisa ditangani untuk mengangkat, ya, resection, bisa diangkat adenoma, tumor kelenjar, ataupun yang mengalami hiperplasia, pembesaran. Operasi dapat secara efektif meredakan gejalanya hiperkalsemia, gejala kadar kalsium yang tinggi dalam darah. Dia juga bisa memperbaiki gejala osteoporosis dan juga batu ginjal kalau diangkat, ya, kelenjar tersebut. Nah, sebelum operasi perlu dilakukan evaluasi dulu terhadap kelainan dan juga kondisi fisik pasien untuk menentukan cara pembedahan yang cocok, yang tepat. Kalau yang di tengah itu terapi dengan obat-obatan, medis dengan obat-obatan, ada sinakalset, itu adalah agen mimetik kalsium. Itu supaya bisa menurunkan kadar kalsium dalam darah. Ini cocok untuk pasien yang memiliki kontraindikasi tidak boleh operasi. Lalu hiperparatiroidism yang sekunder itu perlu suplementasi kalsium dan juga vitamin D serta mengendalikan kontrol fosfor dalam darah. Pengobatan dengan obat-obatan itu perlu pemantauan jangka panjang terhadap apa? Terhadap kadar kalsium, fosfor, dan juga hormon paratiroid di dalam darah. Satu lagi pilihan yang sebelah kanan itu adalah integrated multidisiplin, manajemen penanganan multidisiplin. Untuk hiperparatiroidism, itu perlu kolaborasi multidisiplin, termasuk bidang-bidang endokrinologi, bidang bedah, dan juga nefrologi. Manajemen
sebelum dan sesudah operasi itu perlu melibatkan dokter endokrin dan dokter ahli bedah bersamaan untuk menjamin efektivitas daripada pengobatan. Pada hiperparatiroidisme sekunder yang bagian bawah, kanan bawah, itu keterlibatan nefrolog sangat penting untuk penanganan secara komprehensif terhadap penyakit yang mendasarinya. OK， 董医师。下面就是目前来讲的话，我们用消融的方式，这是2021版的原发性甲状旁腺亢进一个消融专家共识。右侧呢是继发性甲状旁腺功能亢进热消融的一个专家共识，都是2021版的。有了这个专家共识呢，强有力的支持我们做消融手术、超级微创手术。OK。Jadi di lembar ini sebelah kiri dan sebelah kanan itu apa? Itu adalah SOP-nya. Jadi kalau di sana ini konsensus ahli tentang metode ablasi termal untuk kasus hiperparatiroidisme primer. Itu yang di sebelah kiri. Yang sekarang dipakai itu adalah edisi 2021. Ya, itu yang sebelah kiri. Lalu yang sebelah kanan itu adalah konsensus ahli tentang ablasi termal untuk apa? Hiperparatiroidisme sekunder. Itu juga edisi yang paling terakhir ini adalah 2021. Ini adalah SOP yang dipakai oleh para dokter dalam approach hiperparatiroidisme, baik primer maupun sekunder. OK， 董医师。甲状旁腺利用消融微创的这个方式啊，仅用2毫米的一个针孔，然后做这个消融手术，术后呢，效果立竿见影。那常规手术呢，现在已经不做了，就是这种开刀的手术已经不做了。它的手术优点呢，跟之前介绍的消融甲状腺结节、良恶性结节这个消融是一样的。OK。Jadi pada lembar ini perluasan tentang operasi, tindakan operasi terhadap kasusnya hiperparatiroidisme dilakukan ablasi minimal invasif, teknik ablasi. Kita lihat paling kiri itu adalah ablasi super minimal invasif, sangat-sangat ringan. Ukuran bekas lukanya itu hanya lubang jarum 2 mm. Dan hasilnya setelah operasi itu terlihat kontan secara langsung. Dan ini adalah secara rutin prosedur yang dilakukan dengan cara ablasi untuk hiperparatiroidisme di China, di Tiongkok. Yang bagian tengah kita lihat indikasi operasi itu ablasi minimal invasif untuk hiperparatiroidisme baik primer maupun yang sekunder. Yang sebelah kanan itu karakteristik dari teknik ablasi minimal invasif. Seperti yang tadi udah dijelaskan juga, minimal invasif lukanya kecil, hampir tidak ada bekas luka. Trauma operasinya ringan, sebesar lubang jarum. Pemulihan pasca operasinya singkat, waktunya pendek. Operasinya bisa selesai hanya 15 menit rata-rata. Yang keempat itu hasil operasi nyata dan bisa terlihat langsung. Yang kelima, prosedurnya operasi itu selesai di hari yang sama. Pasien biasanya check-in di hari itu, check-out juga di hari itu bisa selesai. OK， 董医师。Ya Pak Johan. Iya. Ini lembar terakhir mungkin Pak. OK。这个是不是最后一张呀，董医师？对。甲状腺外科领域正在经历从开放式手术向微创技术转型的一个关键阶段，这与心血管外科呢从开胸手术向介入手术治疗演变的历史是这个轨迹高度相似。OK。Jadi boleh bilang ini mungkin lembar terakhir. Ini adalah secara kita lihat kronologinya bidang pembedahan tiroid yang saat ini sedang mengalami tahap transisi yang penting. Dari dulunya itu operasi terbuka, sekarang menuju teknologi minimal invasif, seperti ablasi misalnya.
Ini sangat mirip dengan evolusi di bidang pembedahan kardiovaskular, bedah jantung, dari pembedahan dada terbuka dulunya. Sekarang ini sudah ke terapi intervensi yang halus. Jadi bidang bedah jantung hari ini adalah gambaran masa depan bagi operasi terbuka tiroid. Jadi paralel kira-kira kemajuan atau perkembangan teknologinya. Oke, Tung Ise. Oke. 我这需要下线吗？没有再补充了。啊，补充就是想什么？强调一下，现在呢，就是说以往的，就是甲状腺疾病的结节，还有甲状腺微小癌，包括甲状旁腺功能亢进引起的疾病呢，往往以往都是传统式的开刀手术为主，那现在逐步演变成用一根消融针，哎，直径针孔大概是2毫米，就能解决这个问题。这是真正意义上的这个超级微创治疗，同时取得的效果与我们开刀手术是相一致的。所以说，现在在中国国内，消融手术做的是越来越多，特别是外科医生接受度越来越大。OK， 董医师，请问这个消融手术这个技术是什么时候开始？就大概是不是5年前还是10年前？大概是10年前。大概是10年前，那时候做的很少，那时候数据很少，做的比较少。但5年前开始有大量的数据，开始出现了，大数据支持下，那我做的是越来越多，那才有了现在我在前面展示的这个，比如说专家共识啊、指导啊制定出来，操作也非常规范了。Oke, jadi terakhir ini sebagai pelengkap daripada kronologi perkembangan teknik bedah terhadap tiroidisme, hipertiroidisme maupun hiperparatiroidisme di China. Pada kurang lebih 10 tahun yang lalu, teknik ablasi minimal invasif ini kurang lebih mulai dilakukan, tapi jumlahnya belum meluas. Belum semua dokter tahu dan juga terampil melakukannya. Jadi 10 tahun yang lalu masih sebagian besar itu lakukan dengan bedah konvensional. Jadi walaupun itu adalah mikrokarsinoma, sel-sel yang kecil sekali, adenoma tiroid yang ukuran kecil pun dulu pakai bedah terbuka, bedah konvensional. Nah, pada 10 tahun yang lalu mulailah ada teknik ini mulai dipakai, tapi belum banyak. Pada 5 tahun yang lalu, boleh bilang sebagian besar pilihan metode penanganan hipertiroid maupun hiperparatiroidisme itu sudah banyak pakai dengan cara ablasi minimal invasif. Hari ini boleh bilang sebagian besar hampir semua dokter telah kenal, telah tahu dan banyak yang bisa lakukan. Jadi boleh bilang saat ini adalah pilihan utama, pilihan pertama, teknik ablasif minimal invasif terhadap hipertiroidisme maupun hiperparatiroidisme kalau di Tiongkok. Oke. 呀，我交给这个主持人Pak Kinarto. Kurang lebih sudah sekian presentasi kita. Boleh bilang sampai di halaman terakhir lengkap. Terima kasih untuk kesabaran Bapak-bapak dan Ibu-ibu. Oke, terima kasih Pak Johan. Tolong sampaikan Dr. Tung bahwa apa yang disampaikan Dr. Tung sangat bermanfaat buat kami semuanya. Ada satu pertanyaan, apakah ada satu pertanyaan, bagaimana mengatasi tiroid ini selain dari kedokteran konvensional dengan tusuk jarum ataupun herbal, apa bisa? Dan bagaimana cara menjaga agar tubuh bebas dari tiroid? Dan dampak, kalau dampak tiroid itu bisa menyebabkan penyakit apa saja? Terima kasih. OK，主持人向董医师首先就千万感谢，今天分享给我们大家都多认识
这个消融的手术，还有在中国已经广泛的使用这个技术。那么主持人有几个问题想请教，刚刚提了4个问题，1、2、3、4。如果我们这个甲状腺的问题，甲状腺这个亢进问题，或者是甲状旁腺的问题，是不是如果不用这个西医，中医方面大概有没有可选的，可以选择，或者要互相补充，是不是针灸，或者是这个草药、中药 OK， 你们如何结合的？还是有没有用？还是完全没有用？是这样子的，如果是甲状腺癌，就是说微小癌，或者说甲状腺结节，另外一个甲状旁腺亢进，我们往往是不采用中医的，是先做消融，做完消融之后呢，在恢复期间我们会采用中草药进行治疗，但是针灸这块没有用过。OK。Jadi Pak Kinarto, Ya. Pertama-tama dijawab yang 2 pertanyaan pertama tadi. Kasus tiroid ataupun paratiroid, ada nggak pakai cara alternatif atau komplementer dari TCM, begitu ya? Bahwa akupunktur tidak pernah dilakukan di rumah sakitnya. Biasanya, kalau yang kasus-kasus yang tidak besar, mikrokarsinoma, atau yang nodul, atau hipertiroidisme, itu biasanya dilakukan secara umum. Itu pilihan pertama adalah teknik ablasi. Ablasi yang lukanya kecil seperti selubang jarum. Post operasi, pasca operasi, pada waktu pemulihan, nah itu baru dikasih herbal. Untuk mempercepat keseimbangan dari fungsi-fungsi organnya, mempercepat dia punya pemulihan. Itu pasca operasi dilakukan. Tapi juga nggak pakai akupunktur kalau di rumah sakitnya begitu. Berikut ini saya akan lanjutkan pertanyaan Pak Kinarto tadi, bagaimana mencegah masalah-masalah tiroid, atau kalau sudah kena dampaknya apa, begitu kan? Ya. 董医师还有2个，刚刚提到我刚才再4个嘛。补充一下。OK， 我再补充一下，这个中医啊，就是说在甲状腺消融术后呢，它主要起到的是促进甲状腺消融灶的吸收，还有甲状腺功能的恢复，这是非常不错的。目前呢，很少用草药熬制的，现在有一个中成药效果特别好，叫夏枯草，术后服用，一个是能促进甲状腺功能的恢复，另外一个促进消融灶的吸收。OK， 吸收什么呢？吸收就是我们做那个消融灶，做完消融以后烫伤了，它变性了，它形成一个块，促进那个块的吸收。OK. Tambahan terhadap jawaban yang tadi, setelah pasca operasi dengan teknik ablasi, itu kan ada pemulihan pasien, itu diberikan herbal medicine, TCM. Gunanya untuk apa? Untuk bisa tempat-tempat yang luka itu bisa cepat cepat pulih. Tempat-tempat luka itu cepat pulih karena lukanya juga kecil, maka nanti hampir tidak ada bekas. Kedua juga untuk mempercepat fungsi-fungsi daripada organ yang terkait, yang terdampak oleh tiroidisme, itu supaya bisa bekerja cepat pulih menjadi normal, gitu. 董医师，还有2个问题，刚刚主持人讲的，一个这个甲状腺的这个亢进，还有甲状旁腺的亢进，我们是不是可以防范？是不是可以避免？要怎么样的生活方式，或者要回避什么东西，吃的还是什么？然后，如果我们已经犯了有这个甲状腺的这个亢进，或者是甲状旁腺的亢进，如果我们是已经患者了，那么以后它会为我们带来怎么样的不良的影响？
也是需要我们那个做一个心理准备。OK， 呀，请教。甲状腺疾病呢，主要是根据有以下原因啊，一个是说高度紧张，就是工作强度比较大，高度紧张，还有一个就是熬夜，休息不充分，另外一个就是说情绪变化比较大，这往往会诱发甲状腺疾病的高发。如果是说已经诊断甲状旁腺亢进，或者说甲状腺功能亢进，肯定对身体不好。甲亢的主要表现，一个是消瘦，另外一个情绪激动，还有一个心率比较快，等等，这是甲亢的一个症状表现。甲状旁腺亢进呢，主要是引起高血钙，同时导致骨质疏松，另外一个可以引起肾结石等等，这就是甲状旁腺亢进和甲亢亢进的，就是说两个疾病不同的表现。那如何预防呢？实际上刚才这前面已经讲到了，我们生活当中呢，尽量的要心态要好一些，充分休息，然后这个工作压力呢要适当的调节释放，同时呢饮食方面，含高碘的食物尽量少吃或者不吃。如何知道是不是体内处于高碘呢？其实测个血、测个尿就知道碘的这个浓度了，根据这个来调整饮食。OK。Jadi Pak Kinarto, Ya. bagaimana mencegah supaya tidak ada masalah hipertiroidisme maupun hiperparatiroidisme? Jadi secara umum, bagaimana hindarin? Dia bilang satu adalah stres dari pekerjaan atau kebiasaan yang suka panik, yang suka tegang, itu satu faktor. Yang kedua adalah faktor tidur, istirahatlah yang cukup, yang baik, yang berkualitas. Yang ketiga adalah emosi turun naik. 3 hal ini umumnya itu yang bisa sering menyebabkan, memicu timbulnya jangka panjang ya, memicu timbulnya tiroid, masalah tiroid maupun penyakit paratiroid. Kalau dampak dari tiroid tadi kan ada juga dijelaskan di dalam kita punya handout tadi di dalam PPT-nya. Kalau paratiroid itu bisa timbul, dampaknya itu adalah bisa kadar kalsium dalam darah itu bisa tinggi, hiperkalsemia. Lalu bisa terjadi pembentukan ginjal atau keroposan tulang, osteoporosis. Kalau yang hipertiroidism, maka itu mungkin heartbeat-nya, detak jantung bisa kenceng, bisa merasakan gitu, palpitation, bisa merasakan detak jantung sendiri, demikian kuatnya. Ini juga untuk mencegahnya hiperparatiroidism itu istirahat yang baik, yang berkualitas, yang cukup, jaga emosi bisa stabil ya, dan kurangi makanan gula atau yang manis-manis. Jadi itu juga adalah beberapa faktor. Kurang lebih seperti itu. Jawaban pertanyaan saya sudah sampaikan. Baik, terima kasih Mbak Johan Kurnia sebagai interpreter dari Dr. Tung. Demikian Pak Johan, tolong kami disampaikan pada Dr. Tung bahwa seminar ini telah berakhir. Terima kasih atas penjelasannya dengan detail sehingga kami semuanya peserta seminar PIKTI ini mendapatkan manfaat darinya. Untuk itu agar Dr. Tung segera untuk bisa menerima sertifikat penghargaan yang diserahkan oleh Dr. Willy Yaparis. Pada Dr. Willy Yaparis dipersilahkan Zoom meeting ini. Terima kasih. Saya sampaikan dulu ya Pak Kinarto. Tung Isi 主持人再次感谢你，就是很详细的回答。今天给我们分享这个很多的知识，让我们多一点了解。然后接下来因为时间的关系，我们就没有更多的那个问和答的这个时间，所以这样就作为一个结束了。那么最后我们的这个 Big D 就是我们印尼传统医疗的这个
总会这个组织，向董医师要给个感谢状，请在线上欢喜接受接纳。有我们的这个 Dr. Willy Yaparis， 我们的叶医师给你的。好，谢谢谢谢，向我代表感谢。Dr. Willy 我代表 BIKTI 跟你分发感谢证书，请你笑了。好，谢谢谢谢，非常感谢非常感谢。Selanjutnya ke Pak moderator kita Pak Sudarto. Ya, oke. Terima kasih Dr. Willy Yaparis. Kami terima dengan senang hati, gembira. Juga penerjemah kita Pak Johan Kurnia, mohon terima dengan baik Pak Johan. Thank you, Dr. Willy. Terima kasih banyak. Oke, terima kasih. Waktu selanjutnya saya berikan kepada Pak, kembalikan ke Pak Sudarto. Sekalian menutup acara aja, Dr. Willy Yaparis. Ya baik, ini untuk yang pertemuan yang akan datang, ya, tampilkan acara berikutnya seperti terlihat pada layar. Terima kasih. Sampai ketemu minggu depan. Ya, izin pamit. Ya, sekalian Dr. Willy Yaparis untuk menutup acara seminar ini, sebelumnya tolong bisa disampaikan kesimpulan dari seminar ini. Terima kasih. Ya, teman semua, terima kasih. 现在结束了吗？结束了。Ya,现在可以下线了。主办单位只是做一个结语。medis. OK。荧幕上就是下一周的一个讲座计划，讲座的那个节目。OK。我们这一次的线上讲座就已经结束。好的，那我可以下线了是吧？可以。OK。感恩董医师。谢谢。Dr. Tung akan live ya. Sorry, beliau live duluan. Ya, terima kasih. Pak Willy Yaparis, tolong bisa langsung di closing. Ya, terima kasih. Selamat sore, selamat malam teman-teman semua. BIKTI menyambut baik kehadiran kembali di minggu yang akan datang ya, dengan topik yang selanjutnya seperti terlihat di layar. Maaf saya tidak bisa membaca karena ya, HP kecil ya, dalam perjalanan. Demikian Pak Sudarto dan teman-teman. Sehat selalu. Sampai jumpa minggu depan. Oke, baik. Terima kasih Dr. Willy Yaparis. Terima kasih pada Bapak Johan Kurnia dan narasumber. Kami mengucapkan terima kasih kepada para peserta BIKTI. Pasti mendapatkan penjelasan berkaitan dengan etnomedicine dan cara penanganan penyakit tiroid.